Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati, NIM 017. Di sini saya akan membuat video pembahasan terkait dengan aku, kamu, kita, cinta Pancasila dan Indonesia. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memahami makna Pancasila itu. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Di sini saya memaparkan beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa bertujuan agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya yaitu 5 sila Pancasila dan perilaku sehari-hari yang mencerminkannya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku sehari-hari yang mencerminkannya yaitu yang pertama, taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku sehari-hari yang mencerminkannya yaitu yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketiga, meyakini persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Perilaku sehari-hari yang mencerminkannya yaitu yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, adanya kerjasama antar semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, senang menggunakan produk-produk lokal. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku sehari-hari yang mencerminkannya yaitu yang pertama, bermusyawarah untuk menentukan tujuan bersama-sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku sehari-hari yang mencerminkannya yaitu yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Berikut ini saya akan menampilkan video terkait dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Video tersebut menunjukkan penerapan nilai Pancasila yaitu sila keempat, di mana masyarakat khususnya yang perempuan melakukan kerjasama dalam membantu salah satu warga yang sedang mengadakan acara yang sakral yaitu acara khitanan. Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, di antaranya yaitu keberagaman budaya.
Berikut beberapa contoh keberagaman budaya di Indonesia. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah upacara ngaben di Bali. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur dan telah diakui sejak ratusan tahun silam di Bali. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa dengan membakar jenazah, roh leluhur menjadi suci dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian, pesta bakar batu di Papua. Pesta bakar batu merupakan salah satu perayaan yang dilakukan oleh suku di Papua. Pesta ini biasa diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, kelahiran, maupun merayakan kemenangan dari perang. Dalam pesta ini, mereka akan memasak berbagai jenis makanan, mulai dari umbi-umbian hingga berbagai macam jenis daging untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat yang terbuat dari potongan bambu. Alat musik ini terdiri dari 2-4 tabung bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Kemudian selanjutnya yaitu rendang. Rendang adalah masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah. Dimasak dengan menggunakan santan kelapa, yang merupakan cara memasak khas Minangkabau. Rendang biasanya disajikan di berbagai upacara adat dan penghelatan istimewa. Selanjutnya, tato mentawai. Tato mentawai atau titi merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang berasal dari suku Mentawai, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tato merupakan simbol jati diri dan tanda kenal privasi yang menunjukkan tanda kenal kepulauan masing-masing wilayah kekuasaan suku. Yang terakhir yaitu rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh atau lebih dikenal rumah Aceh merupakan rumah adat dari suku Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambah. 3 bagian utama yaitu serambi kue atau serambi depan, serambi tengah atau serambi tengah, dan serambi likot atau serambi belakang. Dan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapur atau rumah dapur. Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Itulah beberapa penjelasan terkait dengan aku, kamu, kita, cinta Pancasila dan Indonesia. Semoga dengan penjelasan tersebut semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan membawa kita lebih mengenal berbagai macam keberagaman yang ada di negara Indonesia. Untuk itu, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.